adik-adik santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mulai pengajian kita dengan bertawassul. Kita membaca surah Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan pengajian kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala dan bisa membawa kebaikan untuk kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha wajhillahi wa maradati wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala liridha ila bi syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebelum mulai ngaji kita sholawat terlebih dahulu. Kita pakai sholawat tibbil qulub. Ada yang tahu salawat tibbil qulub? Tahu ya? Kita salawat tibbil qulub bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi bihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil dani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi bihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ngaji satu hadis yang berkaitan dengan puasa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur bahwa kita masih bisa
membaca Al-Quran, ayat-ayat yang pernah dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mengalir di lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran itu sampai kapanpun akan terjaga keasliannya, tidak mungkin bisa dirubah, ya. Karena apa? Karena banyak Allah pilih hamba-hambanya menjadi hafidhah yang menjaga keaslian Al-Quran. Kalau Al-Quran ada yang salah, banyak yang beneri. Nah itu tidak, dan itu hanya berlaku untuk Al-Quran. Ya makanya ada wisuda tahfidz Al-Quran. Kita tidak menemukan wisuda tahfidz yang lain. Ada tahfidz, wisuda tahfidz Taurat ada tak? Injil. Nah, yang ada alhamdulillah wisuda tahfidz Al-Quran, karena Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah, ya, satu Al-Quran, dua ada hadis. Ya, walaupun kita tidak bertemu, tidak sezaman dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita masih bisa seakan-akan mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat pesan-pesan beliau di dalam hadis. Kita mulai, kullu amali bani adama lahu illas shaum. Nah, setiap amal anak cucu Adam itu untuk mereka kecuali puasa. Ya, setiap amal anak cucu Adam itu kembali untuk mereka kecuali puasa. Atau di dalam riwayat yang lain, kullu amali bani adama yudha'af bi'ashri amthaliha aw sab'ami'ati dhi'fin aw ila sab'imi'ati dhi'fin. Kemarin kita sudah bahas bahwa amal anak cucu Adam itu dilipat gandakan di dalam hadis dari berapa sampai berapa? Dari 10 sampai 700 itu hadisnya. Nah, itu di dalam kitab tafsir Al-Imam Asy-Syaukani itu dijelaskan bahwa ada berapa tahapan lipat ganda itu? Ada 4 tahapan. Tahapan pertama di ayat apa? Al-An'am ayat bunyinya apa? Ada yang tahu tak? Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Kemudian itu berapa derajat naiknya? 10. Kemudian Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan 10 ya Allah, naikkan lagi. Naik jadi berapa? Naik jadi 700, langsung 700. Ayatnya mana? Ayat apa? Surat apa? Ayat 100 161 261. Apa bunyi ayatnya? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Berapa kali lipat? 700. Kemudian apakah sampai di situ? Tidak. Rasulullah kembali minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dinaikkan lagi. Di surat apa? Al-Baqarah ayat 245. Bunyi ayatnya bunyi ayatnya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Sampai berapa kali lipat? Di atas 700. Pokoknya kata Allah banyak di atas 700. Apakah Rasulullah puas? Tidak. Rasulullah terus memperjuangkan kemuliaan umat-umatnya. Akhirnya turun ayat terakhir apa? Az-Zumar. Ayat apa bunyi ayatnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, adik-adik santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wahai Muhammad, jangan khawatir.
amalan umatmu akan dilipat gandakan, akan saya catat, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa kemarin bahasanya? Unlimited, tanpa ada batasan, tergantung keikhlasan dari yang mengamalkan. Adik-adik santri, itu ayatnya ada 4 tahapan itu. Nah, amal kita itu diangkat oleh Allah ada 4 macam. Ada yang sifatnya tahunan. Tahunan kapan tahunan? Nisfu, tadi ada yang nyebut nisfu Sya'ban tadi. Itu tahunan. Ada yang mingguan. Kalau mingguan hari Senin dan hari Kamis, makanya dianjurkan untuk puasa Senin Kamis kata Rasulullah, karena di hari tersebut amal kita diangkat oleh Allah, dan aku ingin ketika amalku diangkat oleh Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Ada yang diangkat sekali, sehari sekali, setiap hari diangkat. Kapan itu? Menjelang waktu maghrib. Menjelang waktu maghrib itu amal kita dalam satu hari itu diangkat di waktu tersebut. Nah, ada yang raf'ul faur namanya, seketika diangkat, kontan langsung, diangkat langsung sesuai dengan keikhlasan. Kapan itu? Tahu tak kapan? Ya, sesuai dengan keikhlasan gitu. Kalau ikhlas itu langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu ada yang hafal dah 4 ayat tadi. Yang manjaa sampai innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi. Bentar, kami ada utang sama siapa? Kenzi. Oh iya. Kami ingat ini Kenzi wongnya. Baca lemes nian, puasa caknya. Ya, sudah juz berapa sekarang? Khatam. Ditinggal 2 hari khatam. Serius? Terus ada yang nak nyusul Kenzi dak? Juz berapa? Juz berapa? Ada yang juz 15 atau lebih? Itu yang di pojok. Juz berapa? Yang di pojok itu. Juz? Antum 25. Juz 25. Oh, Masya Allah. Juz 25. Ada 5 juz lagi. Ada lagi tak? Juz berapa? Yang putri? 22. Terus ada lagi? Yang baju biru. Juz 25. Ngebut galau ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain tidak ada kalah ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu ada yang hafal mulai dari manjaa sampai innama yuwaffas sabirun. Kami ada utang hadiah sama Kenzi. Nah, si kok lagi nanggung. Kagak, insyaallah sampai akhir pengajian antum hafal. Coba di sini. Ini yang namanya Imam atau Iqbal kemarin bukan? Imam. Iya. Sini. Sebutkan di sini di samping kami. Sebutkan surat, ayat, langsung bacakan ayatnya. Kayak kalau lupa-lupa dikit kami kasih tahu. Ayat yang pertama lupa lihat. Nomor abil hasanati. Urutan ayatnya. Mulai dari manjaa. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasani hasana fayudhaifahu lahu at'afan katsira. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu
Ba. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanahu fayudha'ifahu ad'afan katsira. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Innama yuwaffas sabiruna wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Pertama surat Al-An'am ayat 161. 160. Al-Baqarah ayat 261. Al-Baqarah ayat 245 dan Az-Zumar ayat 10. Ya. Makasih banyak Imam. Ya, kakek hadiah untuk Imam sama siapa? Kenzi, insyaallah. Nah, jadi kalau diminta maju itu jangan takut salah. Itu kalau takut salah itu tidak maju-maju. Jadi cak tadi nah bagus, alhamdulillah. Jadi itu ya. Jadi setiap anak cucu Adam amalnya kembali untuk dia illas saum, kecuali puasa. Ngapa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena kata Allah puasa itu adalah amal yang istimewa. Sampai saking istimewanya puasa, kata Allah puasa itu aku langsung yang menilainya. Aku langsung yang turun tangan. Ada yang tahu dak alasannya ngapa puasa itu istimewa? Karena amal yang lain baca Quran bisa dijingok oleh wong ndak? Bisa. Artinya kalau kita lagi baca Quran, wong tahu ndak kita baca Quran? Tahu. Kalau kita lagi sholat, wong tahu ndak kita sholat? Tahu? Tahu. Tapi kalau kita puasa, wong tahu ndak kita puasa? Nah, khusus itu. Yang tahu puasa cuman kita dewek. Kita bisa ngaku puasa, di dalam WC kita bisa minum. Tapi kita ngaku di depan wong ngaku puasa. Ada dah yang seperti itu? Ada. Banyak ya. Ada yang puasa tapi cak semangat dia main bola. Kalau kami dulu nunggu buka puasa main bola, sampai kata wong main futsal. Puasa apa tidak kau nih? Tidak ada capek-capek. Memang senang main bola. Yaitu. Ada yang tidak puasa tapi lemes nian, cak wong puasa. Ada tak? Ada. Makanya puasa itu amalan khusus. Karena khusus, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah amalan yang aku langsung yang nilainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada dua amalan yang istimewa. Pertama salat. Ngapa salat? Karena salat diterima langsung oleh Rasulullah, langsung dari Allah, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua puasa. Ngapa puasa istimewa? Karena dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyamu junnatun. Kalau ada yang nak nyatet, puasa adalah junnah. Junnah itu adalah apa? Tameng, perisai. Wong yang puasa itu biasanya lebih kalem. Wong yang puasa itu lebih mudah untuk mengendalikan atau mengontrol emosinya. Ya, wasyamu junnatun. Nah, ini kemudian fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Nah, jadi kalau sudah biasa ngaji pakai tajwid, ngomong bahasa Arab atau baca hadis, dia tidak lepas dari makhrajnya. Ya. Kalau kamu berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hindari berkata yang sia-sia dan jangan sampai menyakiti hati orang lain. Hindari berkata yang sia-sia dan jangan sampai menyakiti hati orang lain. Di Jagonian itu. Makanya ada ungkapan naumus shaimi ibadatun. Tiduknya wong yang puasa adalah ibadah, berpahala. Bagi yang ngapa seperti itu? Karena mending tidur daripada bangun tapi ngobroli hal yang tidak jelas.
Ya, ngobroli hal yang tidak jelas, ngatoi wong, gibahi wong atau memaki-maki wong, mending tidur bae sudah, itu bisa jadi ibadah. Tapi kalau tidur terus sepanjang hari sampai lalai dari beribadah, maka tidak bagus. Ya, tidak bagus untuk dirinya, tidak bagus juga dalam kesehatan. Nah, kemudian seperti itu. Kami ulangi, puasa itu adalah apa? Tameng. Alhamdulillah. Kalau kamu berpuasa kata Rasulullah, maka jangan sampai berkata yang sia-sia atau bahkan sampai menyakiti hati orang lain. Nah, ini kata Rasulullah mengajarkan kepada kita, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imruun shaim, atau di dalam riwayat yang lain langsung inni shaim. Bahkan kata Rasulullah, jika ada wong yang mendatangi engkau ngajak ribut, rusuh, ya, ngajak bebala, kerok, ya, maka Rasulullah mengatakan, maka jawablah kepada orang tersebut, inni shaim. Inni artinya apa? Inni, sesungguhnya aku, shaimun, orang yang berpuasa. Minta maaf, bukannya aku takut, tapi aku lagi puasa. Bukannya tidak galak kuladeni, tapi aku lagi puasa. Minta maaf, aku lagi puasa. Nah, ngapa dua kali diulangi? Ngapa tidak sekali bae? Ini adalah ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapa diulang dua kali? Yang pertama itu ngomong dengan wong yang nantang gitu. Minta maaf, aku lagi puasa. Nah, yang kedua ngomong dengan diri kita dewek dalam hati. Wes sudahlah, tidak usah diladeni, lagi puasa kita. Nah, itu yang dinamakan puasa, itu adalah tameng. As-siyamu junnatun. Puasa adalah tameng. Nah, kemudian walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallah mir rihil miski. Sahabat ada yang ngomong, ya Rasulullah, kalau kami berpuasa ya Rasulullah, mulut kami bau. Nah, ada sahabat yang ngomong itu, ya Rasulullah, kalau kami berpuasa mulut kami bau. Ngerasa tidak bau? Ya bagi yang tidak sikat gigi. Bagi yang sikat gigi, wangi-wangi baik. Di dalam madhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i, sikat gigi setelah adzan zuhur hukumnya makruh. Tapi kalau bau nian sampai ganggu wong, sikat gigi lah daripada ganggu wong, disumpai wong. Ya. Itu. Nah, ya afdalnya sikat gigi sebelum adzan subuh. Tapi kalau sebelum zuhur masih boleh, ya. Jadi sikat gigi. Nah, maksudnya itu bukan, banyak wong yang mengartikan hadisnya salah. Oh, kalau bau itu berarti mulia. Ya sudah, bau tidak apa-apa aja itu. Jadi, karena hadisnya bau, la khulufu famis shaimi atyabu 'indallah min rihil miski. Bahkan ada lagi yang sesat. Oh, berarti makin bau makin mulia. Oh, tidak. Di dalam Islam itu namanya ini mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu adalah arti kebalikannya. Cara membaca teks seperti ini adalah begini. Kalau bau bae mulia, apalagi wangi. Paham enggak? Kalau baunya bae mulia, apalagi wangi. Berarti kalau wangi lebih mulia. Betul. Jadi jangan puas cuman dengan baunya bae. Nah, seperti itu. La khulufu famis shaimi atyabu min rihil. Nah, ini yang bakal kita bahas agak banyak dikit. Banyak tapi dikit. Lis-shaimi farhatan. Bagi wong yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama farhatun inda fitrihi, atau fariha bi fitrihi. Yang pertama, dia bahagia ketika berbuka puasa. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita, nah ini jadi tips.
kalau sudah adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu jangan langsung makan, jangan langsung minum, ya, tapi doa dulu. Ngapa? Karena doanya wong yang puasa ketika berbuka puasa itu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah. Ngapa diterima? Karena tadi hadisnya menjelaskan fariha bi fitrihi, dia senang ketika dia berbuka puasa. Nih adik-adik, ini tips. Kalau doa itu harus dalam keadaan yang senang. Ngapa harus dalam keadaan yang senang? Karena doa itu akan diterima oleh Allah kalau kita dalam keadaan bersyukur. Kalau kita doa dalam keadaan ngeluh, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat nyingoknya lagi sungkan. Males malaikat. Ini misal kita doa, Allah ya Allah, tapi doa kita itu seperti tidak niat, seperti terpaksa. Cak mana contohnya tangannya tidak ada bersikap dengan baik. Kita kalau menghadap guru, kita menghadap dengan sikap yang baik atau sikap yang tidak baik? Pasti dengan sikap yang baik. Ini misalnya adik-adik dipanggil, tiba-tiba besok dipanggil, disuruh siap-siap menghadap siapa yang diidolakan. Dipanggil, tidak usah jauh-jauh, wali kota. Adik-adik bakal menghadap wali kota dengan penampilan terbaik atau dengan penampilan apa adanya? Penampilan terbaik, ya. Nah ini kalau kita minta dengan, atau kita pengen minta duit jajan sama wong tua, kita minta baik-baik atau kita minta dengan asal-asalan? Baik-baik. Nah ini kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tunjukkan sikap yang baik. Ya, dari tangannya, dari hatinya dan lain-lain sebagainya. Harus senang dulu. Contohnya, nih adik-adik, ya, coba buka Al-Quran. Ada yang lagi bawa Quran enggak? Coba dibuka Surah Yunus ayat 10. Kalau tidak salah ayat 10. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada yang sudah ketemu? Dapat enggak? Ayat 10 atau bukan itu? Ayat 10. Adik-adik, insya Allah kita kakek ngumpul kalau di surga. Amin ya rabbal. Nah di surga itu kakek punya wiridan, dan wiridan ahli surga samogalo seragam. Apa wiridan ahli surga? Alhamdulillahi rabbil alamin. Misal kakek Kenzi ketemu sama imam di surga. Nak siapa duluan yang masuk surga? Kenji apa imam duluan yang nak masuk surga? Kalau nak masuk surga berarti ya matilah dulu. Nah kakek ketemu dua ekor ini. Ketemu itu alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Lisannya tidak berhenti dari mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Ngapa? Karena bersyukur dia. Ngapa? Karena wong ahli surga itu ditampakkan bisa melihat kegiatan di neraka. Dia nyingok wong-wong yang di neraka itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siksaan di neraka itu pedih sekali. Maka ketika mereka melihat siksaan di neraka, mereka bersyukur, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dan tahu tak, kita di surga itu seluruh yang kita pikirkan, seluruh yang terlintas di pikiran dan hati kita belum sempat kita sebutkan, itu sudah ada di depan mata. Bahkan apa yang haram di dunia menjadi halal di surga. Ya. Oh iya.
Jadi yang haram-haram di dunia itu kaget jadi halal di surga. Dan bahkan nikmat, ya. Tapi nunggu masuk surga dulu. Masuk surga itu yang tidak ada gampang. Masuk surga itu susah. Alhamdulillah adik-adik sudah memulainya sudah beli tiket, sudah ngantri tiket sekarang. Karena sudah belajar di pesantren. Insyaallah wong-wong pesantren itu insyaallah masuk surga kalau. Amin ya rabbal alamin. Lajulah duluan, kami belakangan be. Ya. Nah, jadi dia bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Ayatnya mana kalau seluruh yang kita pikirkan itu bakal ada di depan mata? Ayatnya ada di surah Az-Zukhruf. Ayo, siapa yang dapat duluan langsung maju. Yang dapat duluan langsung maju. Ini hadiah terakhir. Az-Zukhruf coba cari di sekitar ayat 60 sampai 80, kami lupa. 70-an caknya itu. Coba cari ayatnya, yutafu alaihim bisihafim min dhahabin wa akwab. Langsung maju. Ada, ketemu. Itu yang ketemu, cewek duluan ketemu. Itu tapi itu duluan. Iya, Allah itu maha adil. Hadiah pertama putra, hadiah kedua putri, hadiah ketiga cewek. Baca dari situ be, bisa dak? Ya, bacalah. Ya. Kaif? Yutafu. Awalnya yutafu alaihim bisihafim min dhahabi wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Ayat sebelumnya udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alaihim bisihafim min dhahabin wa akwab. Bacalah dari situ. Mulai dari yutafu. Ya, terus minha ta'kulun. Alhamdulillahirabbil alamin. Namanya siapa? Syakila. Syakira. Syakira. Ya, alhamdulillah. Sudah ya, sudah dapat 3. Nah, nambah lagi dak? Nambah lagi. Ada yang pengen nerjemahkannya tapi tidak baca terjemah. Nah, ini hadiahnya besar ini. Yutafu alaihim, mengelilingi mereka. Yutafu, tofa yatufu, itu tawaf, mengelilingi mereka. Bisihafim min zahabi wa akwab, sesuatu hidangan-hidangan dari emas dan kop itu gelas-gelas ya. Banyak hidangan lah di situ. Wa fiha ma tashtahihil anfus, dan di surga tersedia semua yang terlintas di dalam hati mereka. Jadi kita pengen nak main PS5, ada kayak di surga main PS5. Iya. Ya Allah, pas di dunia aku pengen iPhone 17, belum kesampaian ya Allah. Boleh tak main iPhone 17 di sini? Dikasih sama Allah iPhone 17.
iPhone 18, 19, 20 dikasih sama Allah. Tapi masuk surga dulu syaratnya. Ya. Jadi ini contoh juga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu bersin ucapkan alhamdulillah. Terus bukan cuman yang bersin tapi yang dengar juga disuruh jawab. Apa jawabannya? Yarhamukallah. Ada yang dengar lagi disuruh jawab lagi. Apa jawabnya? Yahdikumullah. Dijawab lagi. Apa jawabannya? Ajarakumullah, athabakumullah, sampai bla 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 bla. Artinya apa? Adik-adik, ini tips. Kalau lagi bersin jangan cuman alhamdulillah, tapi langsung doa di situ, langsung minta. Ngapa? Karena dalam keadaan bersin kita dalam keadaan bersyukur, puncak-puncaknya syukur, kita lagi bahagia. Ngapa seperti itu nih contoh? Kalau adik-adik pengen bersin tapi bersinnya tidak kesampaian. Coba kebayang enggak, pernah enggak ngalami pengen bersin tapi tidak ada bersin? Itu lemah enggak? Bersinnya nyangkut, lemah apa tidak? Tidak. Begitu bersinnya lepas, bersyukur enggak? Rasanya lega nian. Nah, dalam keadaan bersin secara tidak sadar kita dalam puncaknya syukur. Nah, setiap dalam puncak syukur, setiap keadaan kita lagi syukur, kita lagi bagus, lagi bahagia, lagi senang, berdoa. Pernikahan, kata Rasulullah, di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang dipanjatkan ketika dalam keadaan akdun nikah. Ngapa? Karena wong yang dalam keadaan bersyukur itu dia lagi bahagia itu. Maka kemudian doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ketika kalian makan dan kalian bersendawa, tahu bersendawa enggak? Apa bersendawa tuh? Itu kata Rasulullah ucapkan alhamdulillah. Jangan cukup alhamdulillah be, tambahi yang lain. Ya Allah, mau kasih ya Allah jadikan aku wong yang sukses ya Allah aku pengen sukses, pengen bermanfaat, pengen membahagiakan kedua orang tuaku. Disebutkan tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang tepat. Lagi adik-adik bangun tidur, apa doa yang diajarkan Rasulullah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Dimulai dengan lafaz apa? Alhamdulillah. Senang enggak kalau kita bangun tidur, kalau kita tidur bangun lagi? Bersyukur. Ngapa? Karena banyak yang tidur enggak bangun lagi. Ya, jadi seperti itu. Nah, artinya apa? Hikmahnya kalau lagi puasa, lagi berbuka puasa jangan langsung makan, minum, tapi dimulai dengan perbanyak membaca doa. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling tidak yang familiar, yang populer ada dua. Yang pertama, Allahumma lakasumtu, ya Allah kami berbuka untuk engkau, wabika amantu, kami percaya engkau menghargai puasa kami. Terus wa ala rizkika, dan ya Allah kami sadar bahwa kami bisa berbuka puasa karena rizki darimu. Itu kan ungkapan syukur. Birahmatika ya arhamar rahimin. Atau di dalam hadis yang lain, dhahaballama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Jadi itu ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita mengambil hikmah bahwa puasa itu salah satu hikmahnya adalah mengabulkan doa. Kapan doa kita dikabulkan? Ketika berpuasa, ketika waktu berbuka puasa. Maka ketika masuk waktu azan maghrib, Allahu Akbar, maka jangan langsung makan minum, tapi sempatkan untuk berdoa terlebih dahulu. Tapi kan Ustadz, kata Rasulullah, bila sudah azan maghrib bersegeralah untuk buka. Kaget cak mana Ustadz? Berarti doanya sebelum azan maghrib. Berarti kalau kami di rumah dididik oleh orang tua kami 10 menit sebelum azan maghrib sudah harus ngumpul menghadap makanan berbuka puasa, diwiriti, dizikiri, didoakan makanan itu. Agar apa? Agar jadi berkah.
Ini insya Allah kalau kita hatinya sudah bersyukur. Nah, ini kami cerita sedikit. Tadi kami teringat namanya kan Shakira. Shakira itu kami itu ngomong sama jamaah di Korea begini. Allahumma ja'alni abdan syakura. Ya Allah, jadikanlah saya hamba yang bersyukur. Kami ganti, ya Allah, jadikanlah saya hamba yang bisa melihat bunga syakura. Itu kan guyon-guyonan. Ngapa? Karena syakura itu di Korea itu cuma ada dalam setahun seminggu sampai 2 minggu. Nah, kami waktu itu waktunya mepet. Kata wong di situ, kata jamaah caknya Ustadz di sini sakuranya sudah habis. Nah, pengen nengok sakura tapi sakuranya sudah habis. Akhirnya alhamdulillah. Itu tahun pertama, tahun keduanya Ustadz kesini caknya sakuranya belum mekar lah, tidak ada pajak nengok sakura lagi. Nah di tahun kedua kami Allahumma ja'alni abdan syakura, ya Allah kami pengen nengok bunga syakura ya Allah. Akhirnya kesampaian nengok bunga syakura, alhamdulillah. Nah terus itu kan musim saljunya itu sudah nak selesai, nak habis tahun kemarin. Kami ngomong sama pengurusnya, Mas boleh tak tolong nian, kami ini pengen merasakan salju, kami tidak pernah nengok salju. Boleh tak saljunya diambil, ditaruh di kulkas kami, biar kami bisa nengok salju. Taruh, simpen nih di situ, tolong. Kami pengen megang salju. Apa yang terjadi? Begitu kami nyampe Korea, kami tagih. Itu saljunya sudah habis, sudah selesai musim salju. Kami nanya, Mas, mana salju yang kami pesan? Loh, Ustadz serius? Kami kira guyon Ustadz. Ya serius, kami pengen nengok salju. Nah Ustadz katanya tidak disimpan kan, minta maaf ya, alhamdulillah. Dalam hati ya, alhamdulillah ya Allah. Jangan ada rasa sesalan, jangan pernah nyesal, jangan pernah ngeluh. Seluruh takdir Allah itu pasti bagus. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Adik-adik, alhamdulillah. Apa yang terjadi? Yang terjadi besok subuhnya hujan salju di depan kamar, hujan salju. Kata jamaah sekalian, kata jamaah, loh kok salju ya? Tumben ada salju. Jadi alhamdulillah ada turun salju, alhamdulillah. Ada satu lagi yang masya Allah. Kami kan sudah 2 tahun di situ. Tahun pertama ada bagi-bagi jaket Korea bagus nih, ada lambang Indonesia, ada lambang Koreanya. 2 bendera bergandengan. Kami tidak dapat di tahun pertama. Nah di tahun kedua kami dikirim lagi dari 20 yang dikirim, yang ngulang cuman kami, yang lainnya 19-nya baru galau. Ya cuman kami yang tahun kemarin dikirim. Nah, nyimpen nomor WA itu ada kawan kami yang baru itu pakai jaket itu. Kami nanya, "Kok dapat jaket? Beli di mana?" Ngomong beliau, "Oh, aku dikasih sama jamaah aku." Dalam hati, ya Allah beruntung nian wong ini dapat jaket itu. Padahal kami yang pengen dari tahun kemarin. Akhirnya karena wong lain senang kita harus senang. Tidak boleh kebalikan, wong lain senang kita dongkol. Atau kebalikan, wong lain susah kita senang. Tidak boleh ya itu. Alhamdulillah rezeki kamu nian, bagusnya rezeki kamu dapat jaket itu. Alhamdulillah. Besoknya adik-adik di musola itu dibagikan jaket yang sama, seluruh jamaah dapat. Tapi kami tidak dapat. Kata pengurusnya aja ini, Ustadz, minta maaf Ustadz, kami tidak tahu kalau Ustadz tugas di sini. Jadi ini jaket kami pesan sesuai dengan jumlah jamaah. Tidak kata sisanya. Jadi, wah ya Allah, alhamdulillah dalam hati masih alhamdulillah. Ada sih kok alhamdulillah lagi. Ngapa? Ada yang XL di sebelah kami, ada ukuran XL. Kata kami seperti ini, Pak boleh tak kami pengen nyoba, pengen make. Ini ukurannya XL, caknya pas di kami. Kami itu sebenarnya pengen ngode biar dibeli ke. Nah, akhirnya pas kami coba, oh kekecian. Dalam hati, alhamdulillah. Berarti ini rezekinya tidak dapat jaket daripada punya, tapi kekecian juga kan, namanya tahu juga ada. Ya, daripada juga ya Allah, dah alhamdulillah dah rezeki Allah. Tahu dah apa yang terjadi? Datang namanya Mas Rizky datang kepada kami, Ustadz, dijawabnya Mas Ustadz, aku izin ngasih hadiah boleh dak? Boleh Mas Rizky, silahkan. Aku kasih hadiah. Nah kemarin ketika di daftar pemesanan aku memang mesen 2 Ustadz. Aku niatkan sikoknya memang untuk Ustadz.
ku pesen ke triple XL Ustaz. Kata kami, Mas Rizky, kalau triple XL kami tidak terpakai, kami tenggelam jadi cak badut pakainya. Tidak Ustaz, ukuran Korea memang seperti itu. Jadi triple XL, XXL, double XL bukan triple XL. XXL itu ukuran Ustaz. Jadi pas dipakai, alhamdulillah, pas nian, muatnya. Jadi seperti itu. Jadi adik-adik sekalian, kalau pengen doa kita dikabulkan oleh Allah, jangan pernah ngeluh, jangan pernah dongkol, jangan pernah menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah bersyukur. Tadi kalau kita pengen doa kita dikabulkan oleh Allah ketika berbuka puasa, jangan langsung makan minum, tapi diawali dengan baca doa. Dan ini tips sekali lagi, kalau doa usahakan doa dalam keadaan hati yang bersyukur, hati yang senang, hati yang bahagia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, doa kalian tidak akan didengar oleh Allah ketika tidak dimulai dengan alhamdulillah. Jadi perhatikan, kalau doa mulai dari alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ini ulama kita mengajarkan alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Harus ada dua syarat diterimanya doa, harus ada dua. Pertama alhamdulillah, kedua salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau dak kate dua itu, dak kate salah satunya maka jangan harap doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita dapatkan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendidik kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan kami, banyak-banyak wiridan, banyak-banyak berzikir dengan zikir alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang masih ingat ayat bahwa zikir kita di surga kage adalah alhamdulillah? Ada di surat apa, ayat berapa? Ada di, langsung maju, hadiah terakhir. Ada di surat apa, ayat berapa? Sama apa ayatnya bahwa di surga itu seluruh yang kita pengen langsung ada di depan mata. Langsung maju, dua ayat ini. Ini kasih waktu 3 menit. Lajulah. Yang sikoknya sudah ada di situ, nah tinggal nyingok surat apa, ayat berapa. Nah yang sikoknya sudah tahu, sudah, sini maju. Nah. Namo sini biar kejingoan. Ngapa hafal dicatat ya? Oh tidak dicatat, langsung dihafal. Di sini biar kejingan. Nah, bacakan. Surat berapa, ayat berapa? Surat Yunus ayat 10. Ya, bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil alhamdulillahi rabbil alamin. Az-Zukhruf. Nah, tidak ada dicatat. Apa? Ditandai tidak? Tidak. Tapi ingatannya kuat. Az-Zukhruf ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Yutafu alaihim bisihafim ma zahabi wa akwabin wa fiha ma tastahihi anfusu wa talazzu a'yun wa antum fiha khalidun. Namanya siapa? Adi. Dari mana? Adil. Ading. Adin. Dari mana? Dari Tanjung Barangan. Ya sudah. Adin. Berarti yang dapat hadiah Kenzi, Adin, Imam, Syakira. Ya sudah. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Tidak ada dicatatnya. Tidak ada dicatatnya. Tidak ditandai, coba nengok Qur'annya, ditandai tidak sama dia?
Tidak. Benar-benar itu dihafali tadi. Oh, sudah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Selesai pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan memudahkan seluruh proses belajar kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan pembacaan doa dari ridha ila bi syafaati Rasulillah wa sallallahu bi syarafidatil Muhammadiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.